Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada pertemuan pertama ini, saya akan mengampu mata kuliah dasar teknologi otomotif. Kemudian perkenalkan, nama saya Destarius Mahardika. Ini adalah tatap muka kita yang pertama, kuliah perdana. Mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semua, kondisinya baik, kemudian tetap semangat untuk mengikuti kuliah kita yang perdana ini. Pada kuliah yang perdana ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran proses perkuliahan kita ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada kegiatan yang pertama ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu capaian mata kuliah pada mata kuliah teknologi dasar otomotif atau dasar teknologi otomotif. Yang pertama, setelah menyelesaikan kuliah ini, nanti mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan baik konsep, faktual maupun prosedural tentang pembakaran dan syarat-syarat pembakaran motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, kemudian juga memahami dasar siklus kerja motor 2 langkah dan 4 langkah, kemudian mampu menentukan dan mengkalkulasi karakteristik mesin, kemudian sistem bahan bakar bensin, bahan bakar diesel, sistem pengapiannya, pengisian starter, kemudian pelumasan, pendinginan, dan juga emisi dan efisiensi mesin. Kemudian juga di sasis itu nanti mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang sistem kopling, sistem transmisi, kemudian sistem gardan, penggerak roda, diferensial, kemudian tentang perawatan berkala untuk kendaraan ringan. Itu capaian mata kuliahnya, jadi banyak memang. Satu semester ini kita akan belajar untuk mencapai capaian mata kuliah ini. Kemudian berikutnya berkenaan dengan penilaian. Jadi penilaiannya saya menggunakan 5 sub penilaian. Rata masing-masing saya beri 20% penilaian. Yang pertama untuk mid semester, kemudian penilaian akhir semester, tugas individu, tugas kelompok, dan kehadiran masing-masing 20%. Sehingga nanti total bisa menjadi 100%. Berikutnya, sebelum kita memulai, silahkan kalian menjawab pertanyaan pemandu yang akan menuntun mahasiswa untuk masuk ke materi kita. Pertanyaannya adalah, pada kendaraan mobil itu ada 3 bagian utama. Jadi di capaian tadi ada 3 bagian utama. 3 bagian utama mobil, jelaskan sesuai dengan pengetahuan Anda. Baik, setelah Anda mengerti beberapa bagian mobil, 3 bagian utama mobil itu, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sasis mobil. Seperti diketahui bahwa sasis itu merupakan kerangka internal kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai penopang beragam komponen mobil secara keseluruhan. Dan juga dia menopang beban, seluruh beban kendaraan di atasnya. Jadi rangkanya, sasis itu rangka yang menjadi tumpuan semua komponen-komponen mobil. Gitu. Ada beberapa jenis sasis. Yang pertama itu namanya sasis monokok.
sasis monocoque ini bentuk sasisnya itu menyatu dengan bodi kendaraan. Dia biasanya dibuat dari lipatan-lipatan plat baja, namun ringan. Kemudian selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan utuh terhadap bodi mobil, sehingga sekilas nampak tidak ada sasisnya. Padahal sasis itu menempel pada bodi dengan lipatan-lipatan baja kuat, sehingga efeknya tentu saja karena kendaraannya ringan, efisiensi bahan bakar jadi lebih irit gitu. Kemudian juga dari sisi kenyamanan, karena dia menyatu dengan bodi, maka ketika dia melewati jalan yang kurang bagus, kabinnya akan lebih nyaman, goncangannya tidak begitu terasa, benturan dia langsung akan diserap ke seluruh bodi mobil kalau melewati jalan-jalan yang jelek, yang tidak bagus gitu. Kemudian bentuknya seperti ini, ilustrasi gambarnya. Jadi dia menyatu dengan bodi mobil secara keseluruhan. Gitu. Tapi dia merupakan lipatan-lipatan baja yang kuat. Yang kedua, jenis sasis yang kedua itu sasis Lander frame namanya. Sesuai dengan namanya, sasis ini mirip tangga. Sesuai namanya mirip tangga. Ini biasanya untuk mobil-mobil yang zaman dulu. Terus mobil-mobil berat. Mobil-mobil yang harus menopang beban yang berat. Seperti mobil bus, mobil truk gitu. Biasanya menggunakan sasis-sasis ukuran ini. Karena dia menopang beban angkut yang berat, maka memang sasis ini beratnya juga sangat lebih berat daripada monocoque sasis tadi. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi terpisah sasis dengan rangkanya, terpisah sehingga memerlukan sambungan pada antara bodi dan sasisnya. Kemudian yang ketiga itu sasis tubular space frame namanya. Ini ya seperti itu, seperti sasis-sasis pada kendaraan balap. Sasis ini dirancang menggunakan berbagai macam jenis besi balok maupun besi pipa menjadi satu rangkaian utuh, di mana bentuk dari sasis ini mirip dengan konstruksi kendaraan yang digunakan. Jadi sasisnya itu bentuknya mirip dengan kendaraannya. Di kendaraan-kendaraan Formula 1, kendaraan-kendaraan balap itu biasanya menggunakan sasis model ini. Nah, sasis model ini biasanya kekuatannya dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, kualitas mutu bahan sasisnya. Yang kedua, kualitas sambungan lasnya. Sehingga sasis ini sangat tergantung pada bahan sasis dan sambungan lasnya. Nah, begini kira-kira ilustrasi gambarnya. Pada kendaraan balap, kendaraan off-road, rata-rata mereka akan menggunakan sasis yang seperti ini. Yang berikutnya, sasis backbone. Nah, sasis backbone ini sesuai dengan namanya, mirip tulang punggung belakang, di mana strukturnya di bagian depan dan bagian belakang saling terhubung dengan rangka pipa yang posisinya melintang di tengah kendaraan. Biasanya mobil sport ini yang menggunakan jenis ini, karena model ini semuanya memiliki struktur yang kaku, kemudian mampu menahan seluruh beban di atasnya. Nah, seperti ini, itu yang beri tanda panah merah itu sambungannya, menghubungkan antara depan dan belakang. Jadi tumpuannya ada di tengah itu, tumpuan bebannya. Yang berikutnya sasis aluminium space frame. Sasis ini sama dengan sasis monocoque, hanya bedanya sasis ini dibuat menggunakan material aluminium sehingga lebih ringan.
sama persis dengan monokok, tapi kemudian bahannya aluminium, sehingga dia lebih ringan, sehingga efisiensi bahan bakar jadi lebih irit. Ya, sama dengan monokok, sasisnya sama dengan body, seolah-olah tidak ada sasis, tidak ada sambungan sasis dan body gitu ya. Tujuannya untuk mencari bagaimana bodi kendaraan bisa menjadi lebih ringan sehingga tidak diperlukan mesin yang besar, kemudian bisa irit bahan bakar. Nah, itu beberapa jenis sasis yang bisa kita bahas. Baru beberapa, masih ada beberapa sasis lagi yang ada. Nah, itu jadi kemudian itu jadi tugas kelompok kalian. Nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok. Kemudian temanya kalian nanti akan mencari informasi tentang jenis sasis selain dari yang sudah kita bahas tadi. Kemudian hasil diskusinya dibuat dalam bentuk narasi atau deskripsi yang menampilkan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sasis tersebut. Kemudian jangan lupa sertakan gambar untuk mendukung narasi dan deskripsi Anda. Selanjutnya, di pertemuan luring yang akan datang, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya ulangi lagi, nanti kalian silahkan sesuai nomor urut absen saja. Satu kelompok anggotanya 4 orang, kemudian tugas setiap kelompok itu mencari informasi tentang sasis, tentang jenis-jenis sasis selain yang sudah kita bahas ini. Kemudian hasilnya nanti kalian tuliskan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang menampilkan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sasis tersebut. Supaya lebih jelas, sertakan gambarnya pula. Setelah itu, di pertemuan yang akan datang, kita akan membahasnya dengan mendengarkan presentasi kalian terlebih dahulu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan awal ini. Kemudian sebelum kita tutup, ada 2 pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman apa yang Anda dapat setelah menonton materi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menonton materi ini, apa yang akan Anda lakukan pada pertemuan selanjutnya? Jawaban Anda silakan dituliskan di kertas, kemudian nanti disampaikan pada pertemuan luring yang akan datang. Baik, kemudian setelah itu kalian akan belajar mandiri di rumah sampai dengan kita bertemu nanti di hari Senin. Topiknya adalah silahkan Anda mencari informasi tentang jenis-jenis bodi kendaraan. Kemudian itu Anda buat resume, Anda tulis jenis-jenisnya apa saja, jenis-jenis bodi kendaraan. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting ini adalah prasyarat sebelum kalian mengikuti kuliah saya hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.